Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, di sini alhamdulillah malam hari ini kita sowan di Pondok Tribakti Al-Falah di Diaman Gus Munir, cucu dari Raden Ahmad Rahmat Joyo Ulomo. Dan alhamdulillah beliau yang merawat sejarah ataupun bukti sejarah perjuangan Mbah Joyo Ulomo seperti ini tongkat. Yang ini konon ceritanya tongkat ini adalah dulu diberi oleh Mbah Wahab Hasbullah ketika melawan penjajah ya, arek-arek Surabaya dalam ini memimpin pasukan Hizbullah ya Gus ya. Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita dengarkan keterangan dari Gus Munir. Monggo Gus. Nggih. Niki Mas Abu. Niki kula aturaken sejarah perjuangan Simbah Kyai Raden Ahmad Joyo Ulomo. Mungkin hingga saat ini tombak ini dan kitab ini sudah berumur 130 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah kitab ini yang merawat saya, yang diberi warisan kepada beliau adalah saya, dan ini akan saya rumat sampai kapanpun. Jadi Mbah Joyo ini dulu dari Jawa ke Lampung kira-kira tahun 1952. Beliau di Lampung ini mendirikan pondok yang namanya Pondok Pesantren Tribakti At-Taqwa Lampung Timur. Nah, sekaligus beliau itu mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Dan alhamdulillah hingga sekarang ini di Pondok Tribakti At-Taqwa Lampung Timur ini sudah 3 generasi, mulai mbah, bapak, dan sekarang adalah cucunya. Dan saya sendiri ini pisah dari sana, artinya mengembangkan, mengamanahkan dari Mbah Joyo pindah di Bandarjaya dalam rangka yang menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saja sedikit yang sampaikan. Mudah-mudahan beliau Mbah Joyo selalu diberikan ampunan oleh Allah, semua amal ibadahnya diterima Allah, dan zuriyah-zuriyahnya telah menjadi penerusnya anak-anak yang soleh dan yang solehah. Mungkin itu saja yang saya untuk Gus niki nyuwun pangapunten, jadi apakah tongkat ini tuh tongkat yang dipakai untuk khotbah atau memang untuk perang itu Gus? Nah, kanon cerita orang tua-tua dulu ini adalah untuk perang. Jadi ceritanya dulu Mbah Joyo itu sudah 7 kali meninggal katanya. Setiap mau diselamatin kemudian Mbah Joyo datang. Nah, kanon kabarnya tongkat ini Mas, ketika zaman PKI, ketika Mbah Joyo ini ke Lampung, tentu Mbah Joyo ini banyak orang yang nggak senang, banyak musuhnya. Jadi PKI itu kalau mau geruduk atau nyerang Mbah Joyo ini cukup ditaruh di depan rumah. Perasaannya rumah Mbah Joyo itu kayak lautan. Ada yang mengatakan kayak kebun tebu. Ada yang mengatakan di situ ada suara macan besar. Jadi orang-orang PKI itu tidak bisa masuk di rumah Mbah Joyo itu. Itu kanon ceritanya seperti itu. Dan saya juga belum tahu persis karena waktu itu saya masih kecil. Masih umur 2 tahun, 3 tahun. Jadi banyak orang yang cerita memang seperti itu. Dari ceritanya tadi memang betul ya, ini warisan ataupun pemberian dari Mbah Wahab Hasbullah. Ceritanya Mbah Joyo seperti itu. Ceritanya seperti itu. Jadi sahabat, ini tekstur ataupun bahannya mungkin ya dari sini ada ketinggian ada 2 meter ya. Lebih ya, sekitar 2 meter lah. 2 meter. Dan di sini untuk ujungnya ini adalah besi, di mana seratnya ini ya kayak bangsa keris lah ya. Serat-seratnya seperti itu. Dan ini adalah termasuk kitab apa ada yang lain atau cuman dulu waktu saya masih kecil cuma saya tahu di kamar mbah itu ada 2. Tapi yang satu kemana saya nggak tahu. Begitu mbah meninggal tahun 89, waktu saya di pondok kemudian nggak tahu
Apakah yang dibawa orang tua saya nggak tahu. Terus saya pindah ke Medan Jaya ini, saya di rumah itu kok ada, saya ambil gitu saja. Gitu. Jadi Mbah Joyo itu antik. Artinya begini, ketika Mbah Joyo itu mau meninggal, ini waktu itu akan ada muktamar NU di Situbondo. Di Situbondo. Dan waktu itu ceritanya adik-adik dan ibu saya, Mbah itu keadaan sakit, maka Mbah nggak bisa ikut muktamar. Nah, Mbah diwakili oleh anaknya yang bernama Kiai Haji Muhammad Adnan. Ketika Mbah itu sakit, malam-malam itu Mbah diparani orang naik kuda berpakaian putih-putih orang dua. Nah, orang itu matur sama Mbah, pada malam ini, hari ini sampean disuruh sowan kepada Sang Pencipta. Kata saudara saya seperti itu. Mbah ngomong, tunggu dulu, anakku ijik muktamar NU di Situbondo. Engko nek wis anakku teko gak apa-apa. Setelah itu paginya Mbah itu cerita sama ibu sama adik-adik saya. Nah, setelah muktamar NU di Situbondo, 1 hari Mbah Yedin itu datang, Mbah langsung meninggal. Subhanallah. Saya yakin bahwa kalau NU itu ya sudah ada di surga, suara NU itu sudah ada di sana. Jadi buat kita semua ya, artinya ya nggak usah khawatir kalau NU ini ya memang rahmatnya alamin, dan insya Allah siapa yang menganut NU, ikut NU ya insya Allah ikut kepada ulama-ulama, insya Allah. Itu cerita dari adik-adik saya dan ibu seperti itu. Terus lagi Gus, mungkin Mas Syarif itu ada wiritan khusus ataupun khas dari Mbah Joyo Ulomo itu sendiri, mungkin bisa diceritakan untuk berbagi kepada jamaah dimanapun berada. Kalau yang saya tahu, mulai saya kecil, mulai saya itu belum disapeh lah ya Mas, saya itu selalu ikut Mbah Joyo, tidur ya sama Mbah Joyo, bagian anak sendirilah waktu itu. Saya itu artinya paham, selama saya ikut Mbah Kakung sampai Mbah meninggal itu belum pernah saya melihat Mbah itu enggak jamaah sholat. Pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, saya selalu tahu Mbah itu jamaah. Padahal waktu itu belum ada listrik, masih pakai lampu-lampu itu. Dan santri saya juga seperti itu. Pagi Mbah itu pulang jam 2, jam 1, jam 3, pasti subuh itu gugah-gugah santri-santri untuk berjamaah. Itu yang saya tahu cuma itu. Kalau yang saya salat di pondok itu ya Asmaul Husna yang selalu dibaca oleh Asmaul Husna itu. Itu yang saya tahu cuma seperti kemarin itu. Alhamdulillah juga ada ijazah dari Bapak Khalid ke jamaah silat Nasjira itu termasuk Asmaul Husna itu. Asmaul Husna itu diijazahkan di peserta yang hadir di acara silat nas di Tribagat Taqwa Lampung Timur. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah Gus niki matur nuwun penjelasanipun yang jelas amalan khos ataupun yang telah disampaikan Gus Munir tadi, bahwasanya kita semua kalau bisa jangan sampai meninggalkan jamaah begitu Gus. Ya, tentunya jamaah sholat 5 waktu. Niki matur nuwun Gus atas ilmunipun, sejarahipun, mugi-mugi saged bermanfaat. Ingkang mbok menawi mungkin ada yang belum paham siapa Mbah Joyo Ulomo ataupun sejarahnya bagaimana, ya ini adalah salah satu bukti bahwasanya Mbah Joyo Ulomo itu adalah termasuk pahlawan juga, membantu Mbah Wahab Hasbullah dalam berjuang melawan penjajah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada dulur-dulur dimanapun berada. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.